kita mahabbah kepada Allah. Allah kan tidak bisa dilihat di dunia. Ini bila mana orang mempunyai nurul basirah. Tidak mungkin orang awam bisa mahabbah kepada Allah sebab tidak ada nurul basirah. Buktinya tidak ibadah, tidak sholat, tidak zikir. Orang mahabbah kepada Rasulullah ini membutuhkan nurul basirah. Tidak mungkin, akan sulit orang awam akan mencintai Rasulullah sebab dia tidak baca sholawat, tidak memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah. Terus misalkan saja kita mahabbah kepada sahabat, kita mahabbah kepada aulia, kita mahabbah kepada imam-imam, kita mahabbah bagi yang sudah meninggal dunia. Ini kalau tidak punya nurul basirah, tentu kita tidak bisa. Nah, di pesantren itu orang belajar di pesantren akan mendapatkan nurul basirah. Coba dasarnya orang tidak mondok ya. Dasarnya orang tidak mondok. Tiap-tiap orang mempunyai mahabbah. Coba kira-kira ya. Orang kalau tidak mondok, ini kan memungkinkan orang tersebut dolanan doro, yang mencintai doro, burung dara itu, lomba dara. Orang tidak mondok memungkinkan orang tersebut mencintai burung. Kadang dianya belum mandi, burungnya sudah dimandikan. Orang tidak mondok misalkan saja memungkinkan dia mencintai hewan, jago dan lain-lain. Kadang mencintai istrinya dikalahkan, mencintai anak dikalahkan. Kadang dia mencintai tokoh bola atau artis. Ini bila mana tidak mondok. Namun kalau orang mondok, ini kan bisa mencintai Allah, Rasul, ulama, dan mencintai guru-gurunya. Kan mahabbah itu merupakan modal yang sangat luar biasa mengangkat derajat seseorang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab. Orang besok oleh Allah dikumpulkan dengan siapa yang dicintai ketika dia di dunia. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bungah, sahabat sangat bahagia. Dan nurul basirah didapat di pesantren. Kelebihan ke pesantren itu sangat luar biasa. Pesantren melahirkan akhlakul karimah, melahirkan adab. Yang punya akhlak orang pesantren. Coba orang muasarah, orang pesantren ini baik. Dalam tetanggaan baik. Dalam nemoni tamu juga baik. Karena santri terikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah." Orang yang pada Allah dan hari akhir ini supaya memuliakan tamunya. Menghormati tamu itu kan repot ya, disuguh. Kadang tamu datang malam-malam sedang kesel-kesel. Kalau orang tidak iman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari pembalasan, ini kan orang kan tidak memuliakan tamu. Padahal tamu itu datang membawa rizki, membawa barokah, dan pulang tuan rumah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti tanda-tandanya orang baik apa tidak, ini diantara ada tamunya apa tidak. Misalkan saja ada orang yang bengis, dia kaya namun bengis, bakhil. Kalau orang datang bisa digepuk, apalagi bawa proposal ya. Berani panjenengan mendatangi bertamu. Inilah ilmu pesantren melahirkan adab akhlak yang mulia, membina rumah tangga yang menghargai keluarga orang pesantren. Orang pesantren ketika keluarga akan terikat dengan ayat ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari perbuatan yang menjerumuskan atau masukkan ke api neraka. Enggak taunya An-Nas yamiluna ilal wuku' finnar birtikabil ma'asi wa tibai syahawat. Karakter manusia itu akan condong masuk di neraka dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa
dan nuruti hawa nafsunya. Kalau orang tidak di pesantren, ini kan hawa nafsunya kan dituruti. Melakukan kemaksiatan kan dituruti. Nah, orang pesantren itu hawa nafsu kan dipekak, tidak diumbar. Hati diperhatikan, ini kelebihan orang pesantren. Dan orang ilmu pesantren melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan puasa itu la'allakum tatakun, ya, supaya kamu sekalian dengan puasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takwa harus dengan ilmu. Sebab takwa itu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu takwa. Namun orang mempunyai ilmu itu harus menyadari ya. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Orang punya ilmu itu awalnya masakot dahulu, kangelan dahulu, nanti mulia barokah. Jadi orang mendapatkan ilmu agama itu dia harus rela tentang harta, tentang urusan dunia dikalahkan. Coba kalau kita angan-angannya, orang yang tujuannya dunia, dia meninggalkan akhirat berani. Ke pasar belum sah subuh berani. Ketika azan tidak jamaah berani. Namun kita yang orientasi kita akhirat, kadang kita dengan rizki masih mamang. Nanti nyambut gawinya bagaimana? Nanti bagaimana rizkinya? Ini namanya suudzon billah. Suudzon billah minal kabair. Kita mondokan anak, kita jangan ragu. Orang yang mondokan anak, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba diangan-angan ya, diangan-angan. Di luar pesantren itu kadang cari jodoh kan sulit ya. Sampai biru-biru jodoh pun dilakoni. Kadang ada yang aneh ya. Ada seorang janda jual rumah sekaligus dapat istri. Kalau orang santri jodohnya kan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ngaji saja itu. Baik laki-laki atau perempuan, ini jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa lagi ya, santri itu jodohnya orang-orang baik. Ini janji Allah, at-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Kalau wanita itu solehah, ini suaminya soleh. Kalau laki soleh, ini wanitanya soleh. Ini rahmat Allah, rahmat Allah. Coba misalkan saja, wanita solehah, terus dapat istri yang tidak soleh, kan dapat suami yang tidak soleh. Ini kan kasihan yang solehahnya ya. Ada santri soleh, dapat istri yang tidak solehah, ini kan kasihan yang laki-laki ini. Ini rahmat Allah. Maka biasanya santri itu baik laki-laki atau perempuan, ini pasangnya orang-orang yang baik. Kecuali yang dapat di pinggir jalan gitu saja ya. Dan oleh Allah diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Saudara Kiai Haji Abdul Muhaimin ya, itu dulu di pondok kan tukang liwet, sekarang jadi DPR. Pondoknya besar, santrinya banyak. Kiai Saiful Bakri pun demikian ya, malah istrinya 2 itu. Yang dinikah tidak tanggung-tanggung, putunya almarhum lah, almarhum Kiai Damyati itu, kan luar biasa. Ini dasarnya ilmu. Namun orang mempunyai ilmu agama harus ridho dengan kehidupan dunia. Tidak mungkin antara dunia dan akhirat itu dikumpulkan, tidak mungkin. Kalau orang bodoh, kalau orang alim tentang ilmu dunia, dia harus ridho bodoh tentang. Kalau dia alim dunia, dia akan bodoh ilmu akhirat, ilmu agama. Kalau dia alim agama, dia akan bodoh dalam ilmu dunia. Ini tidak bisa digabung, tidak bisa digabung. Coba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Beliau pernah ya, ketika di Madinah ada orang Ansor ngawinaken kurma. Lantas oleh Kanjeng Nabi disarankan tidak usah dikawinkan. Ini seolah kan tafwidul amri ilallah kan lebih baik. Dipasrahkan kepada Allah saja kan lebih baik, seolah kan demikian. Jadi kurma tidak usah dikawinkan. Namun sahabat lantas nuruti ya, kurma tidak dikawinkan. Namun apa yang terjadi? Buahnya berkurang, buahnya berkurang. Terus sahabat matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ketika pohon kurma itu tidak dikawinkan, maka buahnya berkurang. Apakah kata Nabi? Antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih alim daripada saya dalam urusan masalah dunia. Itu Kanjeng Nabi padahal. Maka Imam Sayyidina Ali radhiyallahu mengatakan, nahnu nafdolanal ulum wali a'da'i dunya. Kami ridho oleh Allah diberi ilmu agama, dan musuh-musuh Allah oleh Allah diberi dunia. Jadi ilmu agama dan ilmu umum itu tidak mungkin digabung. Kalau orang alim ilmu umum, ilmu dunia, dia akan bodoh ilmu agama. Kalau dia alim ilmu agama, dia tentu akan bodoh dengan ilmu umum. Ini tidak bisa digabung. Dan ilmu agama akan menjadikan orang mulia ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia ada orang yang paling takwa. Dan orang yang belajar ilmu agama yang membuahkan takwa ini tempatnya di surga. Al jannatu liman ittaqa atau uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa ya. Dengan arti kalau orang itu ingin bahagia baik di dunia dan di akhirat, ini syaratnya harus mondok di pesantren. Harus mondok di pesantren. Alumni pesantren apa dikatakan oleh Kiai Saiful Bakri ya, kiai itu mampu memberikan perguruan tinggi, rumah sakit dan lain-lain. Teruslah anak dipondokkan, dipasrahkan kepada Allah. Allah menjanjikan wa ma yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal maka oleh Allah akan dicukupi. Suatu perkara yang dipasrahkan kepada Allah maka akan tidak akan tersia-sia. Orang mondokkan anak itu rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita ya. Ada sahabat yang matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini saudara saya hanya ngaji saja. Lantas apa jawab Kanjeng Nabi? Kamu diberi rizki oleh Allah sebab saudaramu. Dengan arti hal yungsaru annas ila bidu'afaihim, hal yuzaku annas ila bidu'afaihim. Manusia itu diberi pertolongan oleh Allah sebab dia mau membantu orang-orang yang dhaif. Orang diberi rezeki oleh Allah sebab dia mau menolong atau memberi atau nafkah kepada orang yang dhaif. Nanti umumnya kan du'afa itu. Du'afa. Di orang yang tuang meseli oleh Allah dimudahkan rezekinya. Terus orang yang memondokkan anak didoakan oleh Rasulullah. Orang yang memondokkan anak dapat pahala. Sahibu waladin sholihin yad'ulah. Orang yang memondokkan anak ini dimuliakan oleh Allah besok di akhirat. Dengan arti kalau orang memondokkan anak kan ini mahabbah kepada kiainya, kepada ulama, kepada orang soleh. Sehingga orang yang mahabbah kepada orang soleh ini besok oleh Allah ditempatkan di surga di derajat yang mulia, maka anak tersebut akan mengajak kepada orang tuanya di surga di derajat yang lebih mulia. Sebuah syair mengatakan ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak, namun nikmat yang agung yaitu orang oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat. Allah marzuqna as-sholihin wa sholihat. Allah marzuqna dzurriatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum doa ya, saya akan mengijazakan baca sallallahu ala Muhammad ya, seribu ini di qodhoil hajat. Saya pesankan kepada Santi Lirboyo supaya meramaikan majelis-majelis kebaikan ya.
apakah jamaah di masjid atau pengajian atau zikir, yang mana faedahnya orang yang hadir majlis demikian ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberi pahala oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan doanya dijabahi oleh Allah. Dan hadis yang hadir istiqomah majlis demikian oleh Allah akan diberi zuriat yang thayyibah. Baca Fatihah 41 kali ini liqadail hajat, dibaca pada sunnah maghrib atau ba'diyah ya, setelah wiridan, atau dibaca malam 41 kali itu liqadail hajat, supaya anaknya mau mondok mau ngaji bacakan itu. La hadir Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, summa hati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin washabi khusan ila khulafa'ir rasyidin wa ila azwajin nabi wa ila ali nabi masal haja hasan wa sawati masan waswada usasada fi badr wa khusus khamsah wa tabi'in salah qarni wa sallallahu imam khusan ila imatil arbah ulama Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam dan mu'alif hati awliya hati Masih Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Muhammad Abdul Karim, hati mu'asir hati ulama Kiai Muhammad Hasim Asy'ari, hati abaina hati Kiai Bakhawi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ridailah wa liqada'il hawaij wa lijalbil masarid fil mafasid wa lijabahul qabul wa li safat bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfauna biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka wal mu'afata ad-da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun wa antal musta'an wa laikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa bis sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbirhamhuma kama rabbayani. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa man ahsana ilaina wa man ahsana bil jam wa man takhala fi hadzal masjid min ibadika sholihin wa min ulamaikal amilin waqsurna wa yam fi zumrati ibadika sholihin tahta fil jannah. Allahumma faqihna wa yam fi din walimna wa ta'wil. Allahumma arzuqna wa iyam ziyadatan fi din wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa satan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa manan minal adab
wa nasiban minal jannah warzuqna nazar ila wajhikal karimi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fatina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubasiru qulubana wa yaqina sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa ridha bima qas. Ya rabbana inna atayna thawabaha nabiyal muslim wala daruka asmam wa aba'ana muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nawwir quburahum. Allahumma wasi' quburahum. Allah barik fi qabri. Allahumma ja'al qabrahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabr khufratan min khufrat. Allahumma arfa' darajatin fil jannah. Allahumma ja'al thawaba dzalika fida'an lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa nuran fi qabri wa nuran lahum inda siratil mustaqim wa hadiyatan wa rahmatan lahum. Allah wa ajirna wa minan nar. Allahumma adkhilna wa al jannah. Allahumma arzuqna syafaatihim wa barakatihim wa karomatihim wa tiyatahum wa aswanwarahum. Allahumma inna nasruka wa natawajjilaka bi nabiyyika Muhammadin Nabi rahmah ya Muhammad ya Nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina lidukdolana. Allahumma fasafi'na fi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana subhanallahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim bisir Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengucapkan kepada semua pihak jazakumullah khairan barakallahu lakum al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafabih Mahrus katuran matur sembah nuwun. Sebelum acara kami tutup ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Yang pertama, informasi dari Dalem Maulana Al-Habib Lutfi kalian Romo Kiai Haji Anwar Iskandar ngaturaken ngapunten boten saged rawuh dalu punika keranten wonten acara ten Jakarta. Pengumuman yang kedua, usai acara dimohonkan dumateng para Gus, para kiai ugi tamu undangan kagem ramah tamah ten dalemipun almarhum Kiai Haji Bagawi